it's okay to make mistakes, ya kan? Asalkan kita belajar dari kesalahan itu. Karena kadang-kadang bisa juga kita tuh berkutat di rasa bersalah itu. Kata emotion itu artinya adalah energy in motion. Kalau dia berkutat berlama-lama, dia jadi nggak motion, jadi nggak bergerak. Justru tadi perlu dirasakan, perlu diterima supaya dia bisa lewat nih. Kalau misalnya si istri-istri ini pada sibuk fokus sama anaknya, itu para suami-suaminya merasa dikebelakangkan atau merasa kurang diperhatikan. Itu kalau dari sudut pandang suami-suami gimana sih ceritanya, Mas? Halo teman-teman Wellspring, ketemu lagi di episode Wellspring Conversation. Kali ini masih dengan saya Febiana Pratomo atau biasa dipanggil Febi. Saya adalah psikolog klinis yang lebih banyak menangani klien-klien anak dan remaja bersama rekan saya yang satu ini, Mas Mario. Hari ini katanya kita mau diajak main, Mas. Jadi nanti akan ada beberapa pertanyaan, terus kita diminta menjawab pernah atau nggak pernah. Ya. Oke, kita mulai pertanyaan pertama. Asik. Siapa dulu nih yang aku curhat dulu aja deh ya. Iya. Karena kan anaknya sama-sama laki-laki ya. Nah, jadi kalau pertanyaan pernah nggak pernah, jujur akhir-akhir ini karena tadi anakku sudah semakin besar. Jadi aku ngerasa dia lagi lebih deket sama bapaknya, which is good ya gitu kan. Karena kan ada fase perkembangannya nih, anak perlu belajar dengan orang tua yang jenis kelaminnya sama. Jadi buat parents juga nih, ibu-ibu nih biasanya kan kalau punya anak yang tadi jenis kelaminnya beda, misalnya ibu dengan anak laki-lakinya, biasanya kalau misalnya anak masih kecil tuh kan ibu jadi dunianya ya, Mas, ya. Memang bapaknya juga ada tapi tetap ibunya nih yang nomor satu. Nah, begitu dia sudah makin besar dia akan cari yang lebih selevel gitu ya. Selevel. Cara mainnya, cara Cara main. berkomunikasinya, cara bercandanya itu yang aku rasain banget gitu. Jadi kayak dia ternyata dia jokesnya lebih nyambung sama bapaknya gitu ya. Bahkan dia bisa bilang, "Ibu nggak lucu nih," gitu kan. Karena tontonannya sama bapaknya, ketawanya bareng, tapi berantemnya juga bareng. Nah, yang aku lihat sebagai berantem itu ternyata itu love language-nya mereka. Jadi physical, kalau mungkin aku lebih ke physical touch gitu ya, peluk, usap-usap. Mereka aku ngeliatnya kayak berantem, tapi begitu dikonfirmasi itu bercanda. Itu aku persepsikan sebagai lebih dekat. Lebih dekat. Ya, nah itu. Tapi itu akhir-akhir ini ketika anaknya sudah beranjak pra-remaja gitu. Kalau Mas Mario gimana tadi jawabannya? Ya, anakku secara frekuensi, kuantitas ini waktu lebih sering sama istriku, sama mamanya. Nggak pernah muncul perasaan bahwa kayaknya pasanganku lebih dekat sama anakku gitu. Karena ketika anakku bersama dengan mamanya, dia merasa senang kok gitu. Aku merasa, dan saya melihatnya ya itulah quality time mereka gitu kan. Si anakku suka banget kalau mamanya bikin kue. Nah itu tuh. Aku juga suka dibikinin kue sama istrinya Mas Mario. Anakku bantu gitu kan. Oke. Bukan cuma bantu makan, dia suka banget makan ya, tapi dia menawarkan diri, aku bisa bantu apa ma gitu. Tapi ketika ada waktu di mana mamanya sibuk kerja, meeting gitu kan, dia bisa main bola, dia ngajak saya, "Pap main bola yuk," gitu kan. Atau ya paling sering anakku, "Pap gendong dong," gitu. Nah, itu mungkin itu bahasa love language-nya kami. Sering sih ditegur sama istri gitu kan, "Jangan sering gendong-gendong anak." Iya gitu kan. Karena apa? Ya kan seharusnya dia jalan gitu aku kan. pikir faktor U kita. Enggak, bukan faktor U aja gitu kan. Tapi di situ bukan kemudian bahwa ini kan aku pengen gendong dia gitu kan supaya aku terus Supaya merasa dekat. dekat gitu kan. Kamu sering banget main sama dia. Enggak. Saya melihatnya bahwa ketika si anak ada waktu dengan mamanya, itulah quality time mereka, dan ketika anak sama saya, ya itulah quality time kami. Dan kemudian sebisa mungkin kami juga sama sebagai pasangan ya membuat quality time sendiri. Udahlah.
Jujur aja kita. Walaupun kita punya ilmunya ya Mas ya, tapi kan ya tetap ya secara naluriah ya kita tetap ada concern-concern itu ya kan, kekhawatiran-kekhawatiran itu nggak sih? Pastinya adalah Mhm. gitu. Kita sebagai pribadi tumbuh dengan proses pola pengasuhan orang tua kita. Saya pribadi berusaha dan masih terus belajar untuk mengaplikasikan cara-cara yang lebih efektif dalam mengasuh anak, gitu ya. Tentunya harusnya lebih baik kan. Dan terkadang miss gitu kan, atau lupa, aduh seharusnya begini ya. Kenapa diulang ya proses pengasuhan yang pernah saya alami kepada anakku yang sekarang, aduh. Padahal maksudnya niatnya mau berubah Mau nih berubah, gitu ya. tapi kok aduh Susah gitu kan. ya. Gitu kan. Sebagai seorang walaupun saya seorang psikolog klinis, ya aku bisa salah Ya. gitu. Aku bisa lupa gitu kan, Mhm. kelepasan gitu kan, bisa juga punya emosi, Dan beremosi. itu satu hal yang aku juga masih terus belajar gitu ya, mengingatkan diriku sendiri maupun, orang tua klien yang datang. Satu, it's okay to make mistakes, ya kan, asalkan kita belajar dari kesalahan itu. Karena kadang-kadang bisa juga kita tuh berkutat di rasa bersalah itu, yang akhirnya malah membuat kita jadinya nggak maju gitu ya, tapi fokus di rasa bersalahnya itu. Dan artinya kan, belajar menerima kesalahan itu emang berat ya, gitu kan. Apalagi ketika misalnya kita tahu, ini tuh harusnya nggak kita lakukan, tapi kok kita tetap melakukan itu. Nah itu biasanya lebih berat lagi tuh rasa bersalahnya. Nah dan ini kan salah satu yang Mas Mario juga sering sampaikan ya, self compassion, ya nggak Ya. sih Mas? Dalam prakteknya, saya dan istri belajar untuk mengaplikasikan satu hal ini, dan saya rasa kami berdua melihatnya ini penting. Kamu berani minta maaf ke anakmu, Oh iya. ya kan? Bagian dari berulas asih kepada orang lain, Iya. gitu. Karena ketika menyadari belajar berulas asih kepada diri sendiri adalah termasuk meminta maaf. Iya. Gitu kan, dengan perasaan dengan apa yang sudah pernah kita lakukan ke diri kita sendiri, kita aplikasikan gitu ke anak. Betul, dan itu tidak mudah. Tidak mudah. Ya, aku juga ingat banget awal-awal mau mempraktekkan itu, apalagi ketika misalnya anak masih kecil kan kesannya tidak, respon, tidak, ya kayak kadang-kadang kan kayak, "Ah udahlah nggak usah lah ya," gitu ya, minta maaf dia juga ngerti gitu ya. Tapi ya tadi karena kita tahu, manfaatnya, kita tahu ilmunya, jadi ya apapun respon anaknya kita berusaha untuk melakukan itu. Iya. Dan itu awal-awal ngelakuinnya tuh berat banget ya. By the way, ini sebenarnya games atau sesi curhat ya? Aduh iya, Games tapi berat loh. nggak apa-apa ya, Gak apa-apa kan kan? psikolog juga butuh psikolog lain ya. Pernah. Kalau buat saya ya, perasaan-perasaan seperti ini nggak mungkin kita tolak sih. Pernah muncul, cuman yang kemudian menentukan adalah seberapa lama kamu mau mengizinkan atau membiarkan perasaan-perasaan tadi ada di kamu. Seberapa lama saya mau mengizinkan perasaan-perasaan tadi ada sama saya gitu. Kalau kita mengizinkan perasaan tersebut berlama-lama sama kita, jadinya kan capek sendiri ya. Kayaknya gini gitu kan, penuh dengan pikiran-pikiran buruk. Aku jadi inget kata emotion itu yang aku baca, ternyata itu kan artinya adalah energy in motion. Jadi tadi kalau dia berkutat berlama-lama, dia jadi nggak motion, jadi nggak bergerak. Justru tadi perlu dirasakan, perlu diterima supaya dia bisa lewat nih dengan lancar, sehingga kita tadi bisa what to do dengan emosi ini. Iya. Yaitu oke, ada perasaan bersalah, ada perasaan kesel dan lain-lain, tapi nextnya apa? Iya. Gitu. Itu yang kita bergeraknya di situ. Gitu nggak sih Mas? Iya. Ya, nah jadi tadi nyambung ke pernah atau nggak pernah pasangan kadang terlalu keras, kadang terlalu lembek, pernah, dan menurutku juga bukan cuma pasangan, akunya juga begitu sih. Iya. Makanya kita kan saling belajar, saling mengingatkan. Jadi kalau misalnya bapaknya yang lagi terlalu keras atau terlalu longgar gitu ya, nah itu kode-kodean aja deh tuh sama suami.
pertama kode dulu, nanti kalau ada waktu baru kita biasanya sebelum tidur tuh kita bahas, tadi gimana-gimananya gitu, next-nya gimana. Pun sebaliknya, nanti suami juga bisa kode nih, bisa kasih masukan kalau misalnya mungkin akunya yang terlalu keras atau akunya yang terlalu longgar. Dan di situ juga sebenarnya tadi nyambung sama pertanyaan sebelumnya ya, Mhm. ketika kita dapat feedback dari pasangan, itu kan juga, kita memaknainya seperti apa, ya kan bisa jadi kayak, "Oh aku salah ya," gitu kan, atau ini sebuah, kritik yang membangun, gitu deh. Pillow talk. Makanya yang sering terjadi karena ngobrolnya di pillow, akhirnya nggak tidur-tidur deh. Oh, kirain pillow talk itu ngomong sama bantal ya? Enggak, bukan? Oh, gitu ya kalau Enggak. sering ngomong sama bantal. Kalau aku jadi anak digituin sih nggak enak ya. Mhm. Jadi kita berempati aja sih sama anak gitu dan, ya perlu disamakan dulu nih definisi pencapaiannya tuh seperti apa, karena bisa jadi ekspektasi orang tua, persepsi orang tua beda dengan si anak. Anak. Gitu kan. Kalau misalnya pencapaian itu adalah sesuatu yang sifatnya harus berupa piala, medali, dan lain-lain gitu kan, bisa lihat lagi dulu juga anaknya apakah memang punya kompetensi di situ. Tapi misalnya mungkin dia bukan di situ areanya, tapi dia menjadi anak yang caring, yang peduli sama temannya Mhm. gitu kan. Jadi anak yang suka membantu misalnya di sekolah. Ya kalau buat aku pribadi, feedback-feedback seperti itu dari guru tuh juga sebuah pencapaian gitu Pencapaian. ya. Dalam artian, hal positif yang perlu diapresiasi. Dia menunjukkan, sikap baik gitu dan itu kan sesuatu yang, proses belajar. Mhm. Biasanya aku lebih setuju untuk kita mengapresiasi prosesnya, supaya anak juga tahu bahwa, ya apapun hasilnya gitu kan, dia gagal itu tidak, menggagalkan kasih sayang kami Mhm. ke dia. Jadi dia tetap diterima. Iya, dia tetap berharga, dia tetap anak kami, gitu kan. Kalaupun dia gagal, ya udah yuk kita, bangkit lagi sama-sama. Mhm. Karena aku ngerasanya, ya kita sebagai pribadi, kita sebagai anak, kita juga akan lebih nyaman diperlakukan seperti itu. Harapan kami berdua adalah anak menjadi pribadi, dia punya karakter pribadi, dia menjadi anak baik. Bukan berarti dia tidak perlu prestasi itu bukan bukan keberhasilan itu bukan suatu yang tidak perlu diperhatikan gitu ya. Tapi, punya karakter yang baik, perilaku yang baik, sifat yang baik, prestasi belakangan. Karakter itu kan dibangun by proses ya. Mhm. Gitu. Kamu bisa berprestasi cuman perlu belajar 1 bulan, 2 bulan belajar terus-menerus kamu dapat nilai 10 gitu. Tapi apakah itu membuat kamu punya proses itu menghasilkan suatu karakter yang baik? Kalau anak berprestasi dia menunjukkan menghasilkan prestasi yang baik, itu hal yang positif. Tapi yang lebih penting buat kami punya karakter yang baik, perilaku yang baik, berbuat baik ke orang lain dan ke dirinya sendiri itu lebih penting. Ini balik lagi ke value masing-masing keluarga ya Mas Mhm. ya, gitu kan. Ya bisa jadi di keluarga yang lain ada yang menganggap itu sesuatu yang penting gitu Penting, ya, ya sah-sah aja karena sah-sah kan aja. kembali lagi di keluarga masing-masing. Yang kami bagikan adalah yang Kami. kami, alami, yang kami jalani di keluarga kami masing-masing, Mhm. seperti itu. Iya, Iya, sesekali. sesekali. Iya, kalau aku pernah sesekali, mmm, kayaknya gini ya, ketika misalnya anak bertambah besar, kan kebutuhannya bertambah, Mhm. rutinitas bertambah, sehingga kadang-kadang, aku dan suami itu, terjebak dengan rutinitas, gitu. Nah, itu yang menurutku jadinya kita lebih fokusnya ke anak, maksudnya, bukan hal yang nggak baik juga karena ya memang buat kami anak adalah prioritas, gitu ya. Tapi kalau tadi terkait pertanyaan jadi lupa dengan pasangan, dalam artian ketika kita fokus banget ke daily routine, ke anak, akhirnya konsekuensinya itu yang berkurang adalah quality time bersama suami. Mhm. Nah, dari mana bisa tahunya berkurang quality time itu, biasanya kalau di aku dan suamiku, itu kami gampang miskom. Yang biasanya nih misalnya cukup
ngomong pendek kita udah tahu nih maksud satu sama lain. Tapi ketika misalnya ada waktu di mana, kok kita sering miskom ya? Terus kita refleksi lagi nih, wah kayaknya kita udah, kebanyakan terjebak dengan rutinitas, lupa buat kencan dan yang lain-lain gitu ya. Nah dari situ belajar, kan tadi ya, pengalaman berbuat kesalahan, kita bisa belajar banyak dari situ. Nah dari situ akhirnya belajar untuk lebih, komitmen untuk menentukan waktu kencan. Tapi kalau aku waktunya bukan dari segi hari, karena pekerjaan aku dan suami kan bukan pekerjaan kantoran. Jadi nggak ada hari, yang sama nih untuk kerjanya, yang mana itu bisa jadi plus minus. Kalau dulu belum ada anak, kami bisa kencan anytime dia libur, Ya, tapi ketika anak udah sekolah ya itu tadi, kan jadi berubah prioritasnya ya, mau nggak mau kita harus mencari waktu yang tidak mengganggu rutinitas anak, tapi berkomitmen untuk menentukan, kencan. Komitmen di sini komitmen waktu, komitmen tenaga, sama komitmen biaya juga. Karena tadi salah satu memprioritaskan anak adalah biaya. mhm, Jadinya ya udah buat anak dulu gitu, lupa untuk misalkan kencan butuh biaya ya, Mas, ya, betul. gitu kan. Jadi, ya itu komitmen di semua hal itu. Nah, sudah berjalan dan itu cukup kelihatan kok efeknya membantu komunikasi kami jadi bisa lebih selaras gitu ya untuk, menjalani rutinitas sehari-hari, terus bentuk kencannya juga bisa berkembang gitu kan sesuai kebutuhan aja. Sesimpel kalau sekarang kalau misalnya, anak sekolah kencannya aku sama suami tuh jogging pagi. Gitu. Jadi jogging kan ya lumayan nambah langkah gitu kan, baru habis itu disambung, sarapan atau brunch atau ngopi bareng, udah deh tuh. Jadi kencannya dapet, sehatnya dapet, terus komunikasinya juga dapet di situ. Itu kalau aku. Gimana kalau di Mas Mario? Mencoba untuk apa ya, mengelola prioritas itu sebenarnya. Sebagai contoh gini, kami berdua apa ya, terutama istriku lebih apa ya, lebih aktif ketika urusan misalkan mengenai sekolah anak. Ada bagian-bagian di mana, ketika misalkan istri, ada kegiatan di sana, saya ikut nganterin gitu. Atau sembari apa, giliran saya bisa nganterin anak sekolah, istri ikut, terus habis itu pagi-pagi kami cari tempat kopi sarapan bareng gitu, ya Kita kan. sarapannya di tempat berbeda ya. Tempat berbeda, gitu kan. Cuman di situ kan bahwa, apa ya, itu quality time juga buat kami gitu kan. Ngopi ngopi itu salah satu kesukaan kami, kemudian dia sambil kerja juga gitu, ya Mhm. kan. Dan di situ kita bisa cerita banyak hal tentang apa yang terjadi dengan, apa namanya, kejadian ini, membahas tentang hal-hal apa ya, secara global lah misalkan. Ya tentang masalah di Indonesia atau masalah Wah, tempat lain gitu kan. Diskusi serius iya gitu iya. kan, gitu. Atau bicara tentang apa, gambar, liburan kemana yuk?" Gitu. Perasaan-perasaan tadi bilang ini pernah, iya pernah, cuman kan kami lagi-lagi seberapa lama kami mengizinkan perasaan-perasaan tersebut ada di Mhm. kami, ya kan. Kami ya udah biarin aja lewat, ya kan, diakui bahwa perasaan tersebut datang, lalu kami, berdua cari cara, musti diapain nih. Dengan punya waktu berkualitas, quality time sama pasangan, sebenarnya kan itu sebagai proses belajar kebutuhan pasangan kita tuh yang kayak gimana sih, kebutuhan kita apa, tersampaikan Mhm tuh, ya mhm. kan. Tapi Mas, aku ada satu pertanyaan. Mhm, Kan, secara umum biasanya kan, terutama kalau anaknya kecil ya kan ibu-ibu lebih banyak fokus sama anak-anaknya. mhm, Nah, aku sih sering dengar curhatan, tapi aku pengen dapat sudut pandang, Mas Mario sebagai mhm. suami dan sebagai bapak, apakah pernah mendengar mungkin curhatan bapak-bapak lain ataupun di ruang konseling, apakah iya kalau misalnya si istri-istri ini pada sibuk fokus sama anaknya, itu para suami-suaminya merasa, dikebelakangkan atau merasa kurang diperhatikan, itu kalau dari sudut pandang suami-suami gimana sih ceritanya, Mas? Apa ya, mama-mama ini kan apa ya, eee, ibu-ibu, maaf ya, Iya. mereka attention to details-nya baik ya, gitu. Sangat memperhatikan Sangat detail, memperhatikan heeh. detail gitu kan. Jadi untuk perintilan-perintilan anak sekolah ini dan segala macam, ya kita serahkan pada ahlinya aja, gitu loh. Tapi apakah kemudian bahwa, "Aduh kayaknya aku dikebelakangkan gitu kan, aku tidak jadi lagi prioritas."
lagi-lagi tergantung pada bagaimana kita mempersepsikan itu gitu kan. Kalau Hmm. segala sesuatunya buat bapak-bapak, aku harus jadi utamakan, aku sebagai kepala keluarga, apalagi misalkan pakai, aku kan laki-laki harus gini, itu suami, Harus dilayani gitu dilayanin misalnya gitu kan, kok kan. sibuk ngelayanin anaknya terus gitu kan. Saya sering bilang bahwa, ya ikutlah sama istrimu berkegiatan sama anak-anak gitu kan, ikut nganterin kek atau ikut ngapain atau katakanlah kamu yang gantian jadi sukarelawan di situ. Gitu. Iya Ya iya kan iya. biar ikut aja, merasakan, oh gini loh, apa namanya, eee, Keribetannya ibu-ibu. keribetannya gitu kan, ya kan. Kita jadinya bisa memberikan waktu buat pasangan kita, oke kamu istirahat dulu misalkan, kamu urusin kerjaanmu misalkan, kita yang dari situ gitu kan. Ya, Berbagi peran. berbagi peran, berbagi tanggung jawab gitu kan. Berarti mungkin tadi nyambung dengan Mas Mario bilang, boleh bapak-bapak merasakan Boleh. seperti itu tapi, perasaannya tidak disimpan berlama-lama, tapi what to do next-nya itu ya, next-nya Iya. adalah tadi berbagi peran, gitu ya berarti ya buat bapak-bapak. Thank you Mbak Feby, diskusi kita dan permainan ini menyenangkan ternyata Iya. ya. Permainan harusnya, ringan tapi Kan curhat tipis-tipis curhat boleh ya, tipis. heeh. Terima kasih sudah, nonton Wellspring Conversation dan sampai jumpa di permainan-permainan seru di Wellspring Conversation berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.